mengajukan Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad. Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Sama Indonesia. Sama Indonesia Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Semak Barawa, semak Hambarawa Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkutu Leolam Vaed. Kami mau terus menyerukan namamu Bapa Yahweh, supaya semua alam semesta ini boleh mendengar Engkau adalah Tuhan yang benar. Dan kami bersyukur kami sudah dipilih oleh Engkau menjadi umat-Mu. Kami boleh mengenal namamu yang benar ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami supaya kami boleh tetap hidup ada di dalam jalan-Mu, sehingga kami terus memuliakan namamu Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu pada pagi hari ini, dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ini, sehingga itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Dan kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Sehingga kami boleh semakin hari semakin benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi call HL, menjadi suara-Mu yang berbicara di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang semakin menyenangkan hati-Mu, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau kiranya berikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, jika ada kuasa gelap yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati dan pikiran kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Mesias. Dan biarlah setiap hati pikiran kami, setiap peralatan yang kami pakai, kami tujukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya? Yes, haleluya. Sehat Bapak Ibu? Bahagia ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita belajar dari kisah pencobaan Yesua di padang gurun. Bagaimana Yesua dicobai oleh Satan setelah beliau berpuasa 40 hari dan 40 malam. Nah, supaya kita paham di dalam memahami kisah ini, belajar kisah ini, maka kita perlu juga membacanya terlebih dahulu dari Matius, kitab Matius atau Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11. Sudah ketemu semua? Matius atau Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun
untuk dicobai oleh si iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh." Kemudian si iblis membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci, dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Yesua berkata kepadanya, "Lagi telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu." Sekali lagi, si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Enyahlah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Lalu si iblis meninggalkan dia, dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Bapak Ibu Saudara, kisah pencobaan Yesua ini juga dicatat di dalam kitab Lukas, ya. Dan di situ kalau saudara perhatikan ada susunan yang berbeda, ya. Kalau di Mata ini tadi suruh mengubah batu menjadi roti. Lalu yang kedua apa? Disuruh menjatuhkan diri. Lalu yang ketiga suruh menyembah. Lalu kalau di Lukas itu urutan yang pertama sama. Lalu urutan yang kedua di sana disuruh menyembah dulu, baru disuruh menjatuhkan diri. Nah, ini ada perbedaan, tetapi bukan sebuah permasalahan yang sebetulnya harus dipermasalahkan gitu, karena ini hanya gaya penceritaan saja, tidak mempengaruhi jalan ceritanya, tidak mempengaruhi esensi dari kisah ini, begitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan mana yang lebih dulu. Ini hanya sekedar kalau saudara cerita sama orang, yang satu cerita dari sisi ininya dulu, yang satu cerita dari sisi yang berbeda, tetapi intinya sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semuanya untuk membahas atau belajar dari pencobaan yang pertama terlebih dahulu. Ya, nanti untuk seri kedua dan ketiga kita akan bahas berikutnya, yang pencobaan kedua dan ketiga. Nah, kita lihat di ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 terlebih dahulu untuk pencobaan yang pertama. Saya ulang. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Telah tertulis, manusia tidak akan hidup oleh roti, tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh." Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari yang pertama terlebih dahulu ini ya. Coba sekarang saudara bayangkan ketika kalau kita ada di dalam posisi Yesua, lapar gitu kan, lapar banget. Terus saudara tahu, saudara berkuasa bisa mengubah batu menjadi roti. Lalu ada orang yang menggoda, "Kamu kan lapar toh, ya sudah toh, buka puasa sekarang saja. Lah tidak ada makanan, buat kamu ya gampang lah. Kalau di padang gurun Israel sana banyak batunya saudara, bukan padang pasir ya.
itu ada batu di sana, ya sudah, toh disuruh diubah saja jadi roti, kan gampang, selesai toh, gitu. Sepertinya ini masuk akal. Kalau kita di posisi Yesus pikir, wah bener juga ya, ini ide bagus. Nggak perlu sampai ke kota dulu cari roti, buka puasa, tapi langsung saja di situ instan, gitu kan? Nah, saya renungkan di dalam setiap pencobaan yang dilancarkan oleh kuasa gelap, ini sebetulnya sebuah pola atau patron yang akan dia pakai untuk mencobai manusia, untuk membuat manusia jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, begitu. Kalau di dalam pencobaan yang pertama ini, maknanya atau esensi dari pencobaan ini adalah dia atau setan ini menyerang di area kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani kita. Yesus pada saat itu di dalam dunia ini dalam rupa seperti manusia, maka dia namanya seperti manusia, dalam wujudnya manusia, maka tubuhnya secara jasmani, secara manusiawi tentu saja lapar, tentu saja butuh yang namanya kebutuhan jasmani, betul ya? Nah, setan tahu ini dan dia mencoba untuk mencobai Yesua. Dia mau mencoba membuat Yesua supaya bisa nuruti apa yang dia mau. Nah, ini sepertinya kalau kita lihat, cuman gitu doang. Kalau kita baca kisahnya mungkin kayak gampang banget gitu kan. Pencobaan apa ini? Pencobaan macam apa ini kok ngono tok gitu kan. Tetapi kalau kita coba ada di posisi Yesua sebagai manusia, dalam rupa manusia waktu itu, ya, itu seperti apa begitu. Nah, enggak usah sampai puasa 40 hari 40 malam lah. Saudara kalau puasa, pernah berpuasa saudara? Pernah. Berapa lama? Setengah hari? Pernah nggak makan sampai 12 jam lebih? Pernah ya? Rasanya piye Bapak Ibu? Lapar. Kadang-kala kalau lihat gambar sesuatu dipikir makanan. Kayak halusinasi. Gambar apa dipikir makanan gitu, ternyata ditelah deketi bukan, begitu kan? Sama seperti kalau di bulan puasa teman-teman kita saudara-saudara kita orang Islam kalau berpuasa, saya lihat kalau di Facebook, di Instagram gitu ya, ada akun yang selalu ya cuma bercandaan aja gitu loh. Lalu ada gambar apa begitu, bukan makanan, tapi sekilas mirip makanan. Lalu ditulis begini, kalau kamu saat ini melihat ini sebagai makanan, berarti kamu sudah lapar banget gitu kan. Dan diperhatikan, oh iya bukan makanan gitu, hanya untuk lucu-lucuan aja. Tidak untuk menghina, tapi hanya untuk lucu-lucuan. Nah, ini bukti bahwa memang kebutuhan jasmani ini sebuah kebutuhan dasar gitu. Untuk kita bisa tetap hidup di dalam dunia ini, maka kita perlu memenuhi kebutuhan jasmani. Nah, di dalam kisah ini setan menawarkan tentang kebutuhan jasmani Yesua, tetapi dengan cara yang tidak wajar begitu ya. Nah, ini esensinya apa? Maknanya apa? Kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita, itu setan selalu menyerang di dalam area kebutuhan fisik. Ini yang level dasar. Kalau di dalam dikatakan ini merupakan sebuah yang masih level dasar gitu, masih level dasar. Diserang di kebutuhan fisik. Nah, aplikasinya atau bentuknya, modelnya bagaimana kalau setan menyerang kita semua? Tentu saja setan caranya ngomong tidak sama seperti ketika mencoba Yesua, ya kan? Apalagi kita orang Indonesia, makanan pokok kita bukan roti. Disuguhi roti, ya ora wareg ah. Betul enggak? Belum makan itu, padahal nek makan roti, katakanlah roti tawar ya, masih utuh gitu, belum dipotongi, dimakan semua ya kenyang juga sebetulnya. Tapi kita rasanya kak belum mantep gitu loh. Orang Indonesia Bapak Ibu, kebutuhan pokoknya adalah nasi. Nah, bisa saja setan ini
Menyerangnya caranya ngomong begini. Katanya kamu orang Kristen. Katanya orang Kristen kan dipelihara Tuhan. Kenapa kok hidupmu ini menderita gitu loh? Kenapa hidupmu gini-gini aja? Bisa aja kan? Jadi kayak setiap hari kita semua ada yang struggling, ada yang berjuang mati-matian untuk mencari kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, yaitu makan. Mungkin dalam hal ini uang begitu. Setan akan mulai membisikkan, mana katanya Bapak Yahweh Maha Kuasa. Lah kok kamu hidupmu seret? Lah kok hidupmu begini-begini aja dari dulu, udah ada perubahan. Setan mulai membuat kita, iya ya benar juga ya. Lah terus, piye? Itu loh, aku kenal Mbah Anu, ya toh? Ada, mungkin bisa melalui teman, bisa melalui informasi yang kabar burung begitu. Entah dari mana saudara dengar begitu. Aku dengar katanya ada ke Gunung Anu. Itu bisa loh memberikan pesugihan loh. Udah gitu aja. Cobalah sekali aja dulu. Test drive istilahnya. Dicoba. Siapa tahu. Lah daripada berdoa toh? Iya. Berdoa minta rezeki itu, tapi kok rezekinya begitu segitu aja begitu kan? Dan bahkan kadang kurang, bahkan sampai utang begitu loh. Nah, kan cobalah. Mungkin kalau kamu tuh tidak tidak dikasihi seperti orang-orang yang lain gitu loh. Maka coba aja. Nek kamu gini terus mau dipertahankan sampai kapan? Ya kan? Terbuka. Cobalah gitu kan. Atau mungkin begini, ditawari jabatan yang lebih tinggi, tetapi syaratnya adalah jangan lagi ke gereja. Otomatis termasuk KTP-nya pun diganti. Keyakinannya tidak lagi Kristen. Sekali lagi kita bukan ngomong agama, tetapi kepercayaan. Kalau orang awam ngomong agama, tetapi kita ngomong tentang iman kita. Ya, gimana? Mumpung lu ini kapan lagi? Cuman satu-satunya kamu kandidat yang terbaik loh. Kalau enggak kamu bisa enggak dapat jabatan ini kapan mana? Bisa saja saudara. Dengan berbagai macam bentuk yang intinya adalah pemenuhan kebutuhan fisik, pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Saya pikir wah, why not? Atau mungkin begini, enggak yang klinik-klinik yang atau harus meninggalkan iman begitulah. Mungkin ada satu hal, ada hal-hal yang mungkin lebih umum lagi, yaitu begini. Kita disuruh sebagai misalkan purchasing atau sebagai orang perwakilan dari perusahaan kita atau institusi di tempat di mana kita bekerja begitu. Disuruh membeli ini itu atau pesan ini itu gitu kan. Itu terus main mata sama suppliernya. Notanya bisa nggak dinaikkan dikit lah. Kalau dinaikkan dikit katakanlah 1.000, nek kita pesen 1.000 piece, nah 1.000 kali 1.000 saudara, berapa? 1 juta, lumayan, ya kan? Atau mungkin kita tidak minta seperti yang pernah saya sampaikan, saya ceritakan, saya malah pernah ditawari, Bapak, notanya ini mau dibuat berapa? Harga berapa? Loh, harga berapa Pak? Ya berapa? Sesuai kesepakatan kita lah, berapa itu? Oh, mungkin barangkali Bapak mau ini. Enggak Pak, wes harganya berapa tadi sudah sepakat, segitu saja. Enggak usah di ini. Oh, terus dia cerita. Tenang aja Pak. Dia cerita gini. Oh, kalau saya pernah soalnya di perusahaan itu pernah begitu. Nanti pokoknya saya amankan semua. Jadi dari pembelian, dari gudang sampai ekspedisinya itu diketik semua. Mohon maaf saya bukan ngajari ya, tapi ini saya cerita aja. Nanti jangan sampai jadi ide. Oh, benar juga ya. Jangan ya. Itu jadi semua aman. Big Boss-nya ketika telepon dicek ke ekspedisi, benar ada pesanan ini, benar. Ke gudang, benar ada barang sudah datang, sudah. Tapi sebetulnya kalau dia datang ke lapangan, datang sendiri, lain ceritanya. Mana barangnya? Katanya ada. Nah, pasti ketahuan.
Nah, jadi dia menawarkan seperti, nah model-model seperti inilah yang setan seringkali mencobai kita, anak-anak Tuhan. Mereka, si setan ini menyesuaikan caranya ngomong, menyesuaikan zaman ya, menyesuaikan kebutuhan kita di konteks di mana kita berada. Supaya apa? Supaya kita ini diselewengkan dan bisa mengikuti setan itu, gitu loh. Jadi tujuan setan mencobai kita ini supaya apa? Supaya kita anak-anak Tuhan ini mengikuti setan, mengikuti kemauan dia. Sebetulnya setan ini menyuruh Yesua kan? Menyuruh kan? Ubahlah itu menjadi roti. Lah, siapa kamu nyuruh-nyuruh saya kan gitu? Ya. Setan juga seringkali begitu, saudara, memberikan setan ini memberikan sebuah ide supaya tujuannya apa? Supaya kita ngikutin dia. Kita ngikutin dia gitu. Nah, saya ingat ada cerita, saudara ya. Baru beberapa hari lalu, belum ada seminggu, ada teman saya yang cerita tentang, dia ini psikolog anak. Cerita tentang bagaimana ada seorang anaknya, kliennya begitu, yang ternyata singkat cerita jadi tumbal pesugihan, saudara. Itu ngeri sekali. Jangan sekali-kali pakai pesugihan begitu. Kenapa? Karena itu dari setan, namanya setan, tidak ada yang gratis. Loh, tapi buktinya nih mau paling bayar itunya saja, apa namanya, jimat atau apalah begitunya saja. Loh, cuman itu aja awalnya. Tetapi dia minta yang lebih berharga daripada duit. Setan nggak butuh duit, saudara. Tapi pas setan butuh jiwa manusia. Dia butuh tumbal, selalu minta tumbal, minta apa yang bisa dipersembahkan. Mungkin tidak harus langsung mati, tetapi dia minta jiwanya. Dan ceritanya adalah anak ini ternyata diikuti oleh kuasa gelap, gitu katanya. Kenapa? Karena ketika di tempatnya teman saya ini, dia kayak kadang kalau tantrum, kalau marah, ini kayak bukan dia gitu. Sorot matanya sudah kayak bukan dia. Dan itu yang sering kali terjadi adalah ketika teman saya ini sedang keluar. Jadi yang ngurusi guru-gurunya gitu. Selalu begitu dia bilang. Saya tahu, ya karena ini teman saya ini anak Tuhan juga gitu. Dia cerita, kok mesti gini ya? Dan dia sudah sempat konsultasi dengan beberapa orang dan teman. Ada yang punya kelebihan bisa melihat supranatural begitu, dia bilang, ya ini anak ada sesuatu dan ini jadi tumbal. Terus, lah tumbal siapa? Ibunya atau siapa? Bukan ibunya, tetapi dari adiknya papanya papa gitu. Jadi masih saudara begitu, masih dalam ikatan darah sebetulnya. Nah itu yang jadi tumbal. Kasihan anaknya. Kenapa? Jadi akhirnya jadi mentalnya kena dan ini sudah parah begitu, susah sekali, kasihan sekali anaknya. Jadi itu, terus saya bilang, coba aja di benteng aja, didoakan, dikuduskan tempatmu supaya dia ini setannya ini nggak berani masuk gitu. Dan nanti intinya dipagari. Saya yakin ketika dia masuk untuk les, untuk terapi begitu, itu pasti akan lebih tenang, lebih bisa terkontrol. Kenapa? Karena setannya di luar, tidak berani masuk. Bisa begitu? Iya, supranatural begitu. Jadi seperti ini. Dan singkat cerita, akhirnya anaknya jadi istilahnya kalau di dalam psikologi istilahnya slow learner, bukan slow learner. IQ-nya itu di bawah rata-rata. Begitu, IQ-nya rendah sekali. Nah, jadi dari cerita ini jangan sekali-kali main-main dengan kuasa gelap, karena kuasa gelap tidak pernah minta gratisan, tidak pernah memberi gratisan, pasti minta jiwa. Hati-hati. Jadi jangan sekali-kali ngikutin apa kata setan. Ya, dan banyak orang tidak tahan dengan pencobaan fisik ini. Pencobaan
mengenai kebutuhan jasmani ini, yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani ini. Dan saya perhatikan ada dua macam, ini slide-nya kecepatan. Ada dua macam pencobaan dari segi kebutuhan fisik. Yang pertama itu kenikmatan, kelimpahan yang luar biasa. Dan yang kedua penderitaan, kekurangan dan kesulitan hidup begitu. Kenapa? Karena kenikmatan ini membuat orang lupa akan Tuhan. Merasa hebat, merasa bisa segalanya, terus akhirnya ke gereja ora usah, enggak usah ke gereja aja, saya sudah santai hidup enak kok. Gitu. Tetapi ada yang berupa penderitaan, kekurangan, struggle, perjuangan gitu kan. Hidup ini adalah perjuangan, maka setiap hari harus berjuang begitu. Nah, ini bisa membuat orang menyangkal Tuhan, nggak tahan. Sudah, daripada kamu di sini terus, sudah, ayo pindah ke tempat saya, nanti dapat support setiap bulan. Ada yang seperti itu. Dan beberapa waktu lalu saya juga pernah mendapat cerita ada seorang yang tadinya aktif di gereja, tapi karena kesulitan keuangan, gembalanya ya pasti mendoakan dan memberikan solusi begitu. Tidak dikasih langsung duit, tetapi pekerjaan. Kebetulan disuruh menungguin siapa? Mamanya gembalanya ini, begitu. Mama mertua kalau nggak salah. Nah itu suruh jadi yang jagain orang tua begitu. Tetapi orang ini malah tersinggung. Jadi kayak merasa loh, aku malah jadi pembantunya, jadi susternya, enggak mau, tersinggung lah. Harusnya gereja kan membantu dalam ini, butuh duit, dibantu duitnya, gitu lah. Nah, padahal sebetulnya kalau kita membantu itu tidak harus berupa duit. Lah kalau dibantu dengan adanya pekerjaan itu kan juga sudah bagus sih, ya kan? Tetapi karena orang yang mungkin gengsi atau bagaimana, akhirnya sakit hati nggak ke gereja. Abis nggak ke gereja ngapain? Pindah keyakinan. Waktu itu gembalanya sempat telepon saya, gimana ya, apakah bisa di terapi, dikagetin langsung. Ya mohon maaf, hipnoterapi nggak begitu gitu kan. Bukan langsung ting berubah gitu, tidak semudah itu Ferguson. Jadi ya ini pemahaman orang awam soalnya ya tentang ini. Nah saya bilang tidak bisa Pak, ini mungkin karena sakit hati ya, jadi ada salah pengertian saja, salah ininya, bisa didekati dengan lebih secara manusiawi begitu. Ini orang yang tidak tahan dengan pencobaan jasmani, ya, sehingga dia meninggalkan keyakinan, meninggalkan imannya kepada Yesua. Dan kalau orang mengenai kenikmatan jasmani, ya, itu kan bisa dipakai menggunakan apa saja, atau mungkin bisa saja ketika dapat uang kaget atau dapat undian atau memang sudah keturunannya dari sononya itu adalah orang yang sangat kaya raya sehingga akhirnya membuat anak atau orang ini jadi lupa akan Tuhan. Jadi merasa semuanya baik-baik saja, semuanya enak gitu. Membuat orang lalai, membuat orang terlena. Nah, ngomong terlena kok lali. Terlena, terbuai oleh kenikmatan. Sama seperti ilustrasi ada angin barat dan angin timur dengan seekor kera, itu saudara pernah dengar ceritanya? Kalau belum saya ceritakan sedikit aja ya, barangkali ada yang belum pernah mendengar. Itu ceritanya ada angin barat dan angin timur itu berdiskusi, mengadakan perlombaan sendiri, bilang gini, coba yuk, siapa yang bisa menjatuhkan kera ini, monyet ini ya, nanti berarti dia adalah angin yang paling hebat. Wah, angin timur siap, setuju. Angin barat, ayo kita mulai, siapa dulu? Yaudah, kamu dulu. Angin timur, kenceng sekali anginnya, angin badai, wah luar biasa begitu. Tetapi yang terjadi apa? Si monyet ini pegangan dengan sangat kencang sekali, bahkan ekornya dililitkan ke pohonnya juga, wah kencang sekali, tidak akan jatuh.
sampai angin timur capek. Capek juga aku. Nyerah aku. Sekarang kamu. Wah, angin barat. Oke, sekarang gantian saya. Dia tidak dengan angin yang kencang, tetapi dengan angin yang sepoi-sepoi. Wah, enak sekali langsung piyi. Ngantuk sekali. Ngantuk pol dia tidur. Akhirnya tertidur. Namanya orang tidur, kalau orang, enggak cuma orang maksudnya, setiap orang, setiap makhluk hidup yang tidur pasti akan ototnya rileks semua. Pegangannya terlepas. Ekornya yang tadinya melilit itu jadi mulai lepas, sudah menjuntai, sudah, enak sudah tidur. Lalu dengan tiba-tiba langsung jatuhlah si kera itu. Nah, ini membuktikan apa? Hanya ilustrasi menunjukkan bahwa orang kalau di enak-enakan itu biasanya terlena. Waduh, tidak waspada, sehingga akhirnya dia banyak celah di sana begitu. Sama seperti ketika kalau kita lihat si Daud, ketika semuanya sudah berjalan dengan baik, dia terlena. Dia yang biasanya pergi berperang, sekarang nggak berperang, sudah jenderal wajah maju. Wow. Daud ngapain? Santai saja. Biasanya para raja itu ikut turun perang gitu, tapi dia merasa kerajaannya sudah kuat, pasukan sudah hebat, ngapain saya turun tangan? Dia kurang waspada. Akhirnya dia santai, jalan-jalan di sotoh istananya, ya kan? Terlena dia. Terus langsung, ada calek tatik sedang mandi. Nah, akhirnya dia terlena dan jatuh dalam dosa. Nah, demikian pula kita. Ketika kita semua kehidupan baik-baik saja, hati-hati saudara. Itu hati-hati. Memang kita ingin kehidupan yang nyaman. Kita cari duit kan supaya hidup kita nyaman, betul nggak? Yang mungkin selama ini tidur di kasur yang sudah keras begitu kan, pingin kalau ada berkat beli yang empuk kan begitu, ya toh? Memang kita pingin hidup nyaman, tetapi hati-hati ketika kenyamanan itu kayaknya sudah menguasai diri kita. Hati-hati, kalau tidak waspada, setan bisa tiba-tiba enggak tahu modelnya pakai pencobaan yang model seperti apa, sehingga kita langsung lupa saya, waduh Tuhan ampuni aku, sudah ikut dengan kuasa gelap itu. Hati-hati ketika semuanya sudah dalam zona nyaman, kenyamanan ini membahayakan. Ya, di sisi lain penderitaan juga membahayakan juga kalau orang tidak kuat. Ada yang malah tambah kenceng doanya. Ketika menderita tambah kenceng, tapi ketika sudah dijawab doanya, sudahlah, nggak usah doa lagi. Hati-hati saudara ya. Dan ada orang di dalam kitab suci yang mempunyai iman yang sangat kuat meskipun penderitaan menghadang di depannya. Seperti Sadrah, Meshach, Abednego atau Hananya, Misael dan Azaria. Mereka waktu itu mau dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi mereka katakan Tuhan yang kami sembah pasti akan menolong. Tetapi kalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja buat. Ini satu hal yang luar biasa. Imannya yang luar biasa, ketika penderitaan menghadang, dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dia beriman bahwa Tuhanku pasti akan menolong. Kalaupun tidak menolong, ini yang luar biasa. Kalaupun nggak nolong, tetap saya akan beriman. Biarlah kita juga memiliki iman yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita dalam keadaan apapun, kita tidak akan melepaskan keselamatan yang sudah kita dapat. Amin. Karena iman kita kepada Yeshua HaMashiach itu sudah tepat, sudah betul, jangan diganti-ganti lagi, saudara. Nah, bagaimana cara menghadapi pencobaan ini? Dalam Matius 4 ayat 4. Namun seraya menanggapi dia berkata, telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Jadi kita belajar dari cara Yeshua menghadapi pencobaan berkenaan dengan kebutuhan fisik. Yang pertama, yaitu ingat firman dan janji Tuhan. Yeshua berkata, telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Ini Yeshua mengutip firman di dalam Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3 dikatakan,
Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal. Bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti. Perhatikan ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi Tuhan itu konsisten dari dulu sampai sekarang. Supaya kita menyadari bahwa kita hidup ini tidak cuma karena makanan saja, tidak hanya karena berkat jasmani saja, tetapi juga melalui setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Ketika kita menjalani hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka itulah akan membuat kita hidup juga. Amin, saudara. Dan di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33, janji Tuhan seperti ini. Sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. Karena bangsa-bangsa lain mengejar semua ini. Sebab Bapa surgawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semua ini. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Sehingga kita ketika memegang janji ini, ketika kita hidup di dalam kebenaran, mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka Tuhan akan, janjinya akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tuh tahu, Bapa surgawi kita tuh tahu bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang jelas kita ambil intinya, yaitu apa? Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya. Kebenarannya ini dalam arti tidak hanya apa yang tertulis, tetapi juga prinsip-prinsip di dalam kehidupan kita, dalam setiap kehidupan kita, ya, yang meskipun belum tertulis, tapi itu memang alamiahnya, hukumnya begitu. Contohnya, kalau mau dapat duit, ya kerjalah ya. Ya lain cerita kalau dapat undian, ya. Tetapi ini adalah hukum yang sudah tertulis, belum tidak tertulis, tapi memang begitu hukumnya, ya. Lalu yang kedua, perkatakan firman Tuhan bahwa janjinya itu ya dan amin, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya meminta-minta dan berkekurangan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Perkatakan firman-Nya, perkatakan firman-Nya. Yahweh menyediakan. Begitu ya saudara, perkatakan seperti Yesua ini, perkatakan firman, telah tertulis. Gitu ya saudara. Tidak usah berdebat sama setan, tetapi langsung keluarkan firman. Dan yang ketiga, lakukan bagian kita saudara. Jangan mintanya instan, tetapi kita juga lakukan bagian kita. Kan tidak pernah dengar saudara ada orang cerita, saya berdoa tiba-tiba mak betul-betul ada uang turun dari surga. Pluk. Kan nggak pernah ada saudara. Betul ya? Tuhan bisa nggak pakai itu? Bisa, cuma Tuhan nggak mau pakai begitu. Kenapa? Karena Tuhan ingin ada usaha juga dari kita. Ada yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan berkat itu saudara. Yang pertama, kita bekerja dengan sepenuh hati. Di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kolose 3 ayat 22 sampai 24 dikatakan, para hamba taatlah dalam segala hal kepada para majikan secara lahiriah, bukan dengan memuaskan mata sebagai cara menyenangkan orang, tetapi dalam ketulusan hati dengan takut kepada Yahweh. Dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan, karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Hamasyah. Jadi ketika kita bekerja, kerjalah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Baik kita membuka usaha sendiri maupun kita bekerja kepada orang lain maupun kepada institusi, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh. Terutama orang yang kerja sebagai karyawan. Pada hari Selasa yang lalu saya membahas tentang di radio tentang budak korporat. Saya membahas tentang bagaimana anak-anak milenial sekarang ini seringkali melabeli dirinya dengan sesuatu yang negatif, yaitu budak korporat, gitu kan.
itu akan membuat orang merasa bahwa diri itu budak. Budak, saudara kalau tahu budak itu kerjanya bagaimana, saudara? Ya, meskipun by definition, secara definisi kamus besar bahasa Indonesia, budak ini bisa juga berarti orang yang digaji. Ya karyawan toh, padha wae. Tetapi kan kesannya negatif, konotasinya memang negatif, ada rasa negatif. Karena di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu juga ada artinya hamba atau jongos. Kan negatif kesannya ya kan? Dan ini memang begitu, sehingga akhirnya anak-anak muda yang bekerja di dalam sebuah perusahaan itu kayak kerja ogah-ogahan, terpaksa gitu kerjanya. Ya, ini tidak baik, sehingga akhirnya apa? Membuat kerjaannya kalau sudah nggak niat, kerjaannya ngasal, terus akhirnya ngapain? Nggak naik-naik karir, ya gitu-gitu aja. Terus habis itu tambah ngedumel, tambah jelek-jelekin perusahaan, itu yang nggak baik, nggak betul kalau begitu. Kalau tidak suka dengan perusahaan itu ya sudah keluar aja, gitu loh. Ya, saya sudah membahas hal ini, saya tidak akan ulang lagi. Coba nanti saya akan upload di Facebook, YouTube supaya mungkin barangkali ada yang mau mendengarkan ulang tentang ini. Maka anak-anak muda saya ngomong, kerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kalau bisa berikan extra miles. Artinya apa yang menjadi bagian kita kerjakan dengan melebihi target kalau bisa, gitu loh. Dengan excellent sebaik-baiknya. Tapi saya tidak ada target kok, pokoknya kerjakan dengan sebaik-baiknya, nggak ngasal begitu. Kerjakan dengan hati yang lebih gitu kan. Dan biarlah kita bekerja ini mempunyai sikap hati, dengan sikap hati kita ini bekerja sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Kerja untuk Tuhan, begitu saudara. Ya, jadi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dia ada di bagian kita jangan kerja pakai kacamata kuda. Wes, pokoknya bagianku ini, bagian lain butuh bantuan, tapi tempat saya sudah selesai sih, atau bisa saya tinggal sebentar. Biarin, itu bukan urusan saya. Bukan begitu. Tapi kalau sudah bisa bantu, bantulah. Itu namanya saudara memberikan extra miles juga. Dan pasti saudara, kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, maka akan diperhatikan oleh atasan kita suatu saat. Kalaupun atasannya saudara nggak memperhatikan, Tuhan pasti akan memimpin saudara untuk ke tempat yang lebih baik, di mana tempat saudara bisa lebih dihargai. Amin. Saya pernah cerita bahwa saya pernah diajak oleh atasan saya dulu ketika di Surabaya pergi jalan-jalan ke pameran apartemen. Ada sebuah apartemen yang sedang dibangun begitu. Dia bilang, ayo sini coba kita ke sana. Pagi, masih pagi, jam segini kira-kira. Nah ternyata sampai sana marketingnya belum datang, kita kepagian datangnya. Tapi di situ yang nemuin adalah cleaning service, orang yang bersih-bersih. Dan yang saya luar biasanya, saya kagumnya itu adalah cleaning service-nya ini bisa dengan baik ngeladeni kita gitu. Dia bilang begini, Bapak mau apa? Mau lihat show unitnya? Boleh Pak? Mari saya antar gitu. Dan diantar bener. Ini ada sekian kamar tidur, ini ada daya listrik sekian, ini nanti begini. Saya pikir wow, keren ini. Tapi kalau untuk harga Bapak nanti dengan marketingnya, ini satu hal yang luar biasa, gitu loh. Saya pikir ini saya pulang, saya bilang sama atasan saya bilang, Pak, saya yakin ini kalau kita balik lagi ke sini berapa waktu kemudian gitu, atau 1-2 tahun kemudian, saya yakin ini orang sudah enggak di dalam bagian yang hanya membersihkan saja. Saya pasti sudah naik pangkat, saya yakin itu. Kenapa? Karena dia melakukan dengan extra miles dengan baik gitu. Satu hal yang luar biasa. Sehingga mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik, lakukan dengan extra miles, lebih lagi begitu. Dan inilah salah satu hal yang membuat karir saya terus menanjak waktu di Surabaya dulu. Karena saya mengerjakan extra miles. Ketika kerjaan saya sudah handle baik, atau mungkin bisa ditinggal sejenak, saya bisa bantuin yang lain gitu. Betulin printer saya bisa, ya yang sedikit-sedikit lah ya. Kalau yang ini ke ini. Tapi kalau hanya sekedar trouble nggak saya ngeprint kenapa gitu, saya bisa, saya handle. Lalu nganterin kepala sekolah atau guru ke dinas, saya setirin gitu. Sampai atasan saya
ngomel gitu. Sim, kamu itu bukan sopirnya kepala sekolah. Kamu tuh nggak di bawahnya kepala sekolah. Kamu kalau di organisasi setara gitu, coworkernya gitu. Meskipun tidak ada koordinasi secara langsung, tapi maksudnya membantu gitu, setara. Ojo mau disuruh ngono katanya. Saya bilang, Pak, kerjaan saya memang sudah bisa ditinggal dan katanya urgent, jadi tidak ada yang ini, guru-guru semua pada ngajar, jadi tidak apa-apa. Saya ini kebetulan pas sopirnya nggak masuk juga gitu. Udah apa-apa, biarin pesan Grab apa taksi gitu loh katanya. Tapi itu jadi nilai plus tersendiri buat atasan buat saya, dari atasan saya begitu. Saya tidak menjilat, tidak apa. Saya lakukan dengan extra miles, dengan segenap hati saya. Bahkan ketika saya mau berangkat kerja, yang ada dalam pikiran dan hati saya bukan berangkat kerja, tapi apa? Berangkat pelayanan. Itu. Coba saudara lakukan ini, saudara akan dapati karir saudara akan terus naik. Cepat atau lambat. Kalaupun tidak di perusahaan saudara tidak dihargai, pasti ada perusahaan yang lain yang akan ngambil saudara dan saudara akan lebih dihargai. Pasti itu. Amin. Dan jangan khawatir kalau saudara mengerjakan sekian, tetapi gaji saudara kok cuma sekian, maka kekurangan ini Tuhan yang akan menambahkan. Saya ngalami sendiri soalnya, saudara. Saya sudah pernah cerita bahwa saya pernah dalam seminggu tidak pernah keluar duit untuk beli makanan. Dan perut selalu merasa kenyang. Ada saja caranya Tuhan, saudara. Amin. Lalu yang kedua, nah ini yang seringkali lupa dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yaitu belajar mengatur keuangan. Seringkali umbrus, orang Comal bilang umbrus. Abara tahu enggak umbrus, tahu enggak? Ngawur, ya, ngasal, gitu loh. Wes pokoknya begini, tapi tidak mengatur keuangan dengan baik, akhirnya kekurangan, salah diri. Saudara, ini ya tidak sesuai hidup di dalam kebenaran yang dimaksud kerajaan Elohim, dan kebenarannya salah satunya ya ini, aturlah keuangan dengan baik, gitu loh. Ya. Coba di dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. Jadi jika kamu tidak setia, tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan yang benar kepadamu? Dan jika kamu tidak menjadi setia dalam milik orang lain, siapakah yang akan menyerahkan kepadamu milikmu sendiri? Kita harus mengatur keuangan dengan baik. Belajar ngatur keuangan secara sederhana saja. Ya saudara ya, ada dibuat pos-pos sendiri. Saudara mau belajar keuangan, banyak di YouTube atau di internet, banyak caranya. Ada yang sistem harus menggaji diri sendiri dulu, ada yang disisakan berapa, pokoknya gajinya dari setiap ini penghasilan berapa, begitu harus untuk saving, untuk tabungan, nanti sekian persen untuk apa. Pokoknya saya pernah membaca semua pengeluaran itu jangan sampai besar pasak daripada tiang. Tentu saja. Tapi harus ada saving, paling tidak 30% itu bisa kita simpan gitu untuk jaga-jaga begitu. Maka kita atur keuangan dengan sedemikian rupa sehingga kita bisa membuat keuangan kita ini tetap stabil. Jangan sampai kita gali lubang tutup lubang, ya. Pinjol, hati-hati tentang pinjol, saudara. Pinjol ini sepertinya gampang sekali dapat duit, tetapi itu menjerat. Hati-hati, harus diperhitungkan dengan cermat, dengan matang. Hutang untuk usaha boleh nggak menambah ini? Boleh, tapi harus dihitung dengan cermat, ya. Tapi kalau hutang untuk konsumtif, jangan. Hutang untuk apa? Beli HP baru, padahal HP sekarang masih bisa dipakai. Oh tapi kan nggak enak ini. Wah sudahlah, pakai apa yang ada dulu. Oke saudara, HP jadul masih cedik gitu pun tidak masalah kok. Yang penting masih bisa dipakai untuk ini. Kalau misalkan ada berkat lebih silakan. Dan kalau bisa kita kembangkan apa yang ada pada kita. Duit yang ada pada kita ini dikembangkan gitu loh. Selain diatur juga dikembangkan. Ya saudara ya. Investasi dan juga menabur gitu loh. Invest. Lalu di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25.
Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi orang yang benar-benar berhemat malah berkekurangan. Jiwa yang penuh berkat akan dibuat makmur. Siapa yang mengairi, dia sendiri akan diairi. Ada orang yang sepertinya menyebar harta, berah-berah gitu ya. Tapi dia ada perhitungannya, saudara, tetap saudara. Menabur itu tetap ada perhitungan, jangan semuanya ditabur. Oh, saya kan suka membantu orang lain. Iya, betul. Membantu boleh, tetapi harus kita ingat dulu diri kita juga. Jangan sampai kitanya masih kekurangan, kita mau membantu orang lain. Ibarat kita mau narik orang berdiri, tapi kita nggak kuat berdiri. Apa yang terjadi? Jatuh bareng. Maka dulu kuat kalau mau membantu, kita memang ada duit, budget. Ada budget yang sudah kita sisihkan. Begitu. Dana untuk sosial, bantu, nyumbang, atau mungkin kondangan, gitu loh saudara. Harus disiapin tuh. Terus ada ini untuk belanja, ini untuk apa, bayar listrik, bayar air, seperti itu. Itu harus disiapkan. Dan kita ketika bayar-bayar ini, ingat yang pernah saya katakan, jangan bayar mana, uang sekolah, uang apa, listrik, air, bayar terus, kapan ya? Tapi ketika membayar itu dengan penuh ucapan syukur gitu loh. Puji Tuhan, saya bisa bayar. Itu mental berkelimpahan, saudara. Kita bersyukur bisa bayar, tapi kalau mental berkekurangan, jani enggak perlu bayar lah, aku perlu ada yang banyak nih, jangan terpaksa. Maka itu akan malah enggak jadi berkat gitu loh. Ya, coba sekarang kalau saudara bayar tagihan ya, setiap bulannya ya, penuh ucapan syukur kalau mau bayar. Terima kasih Tuhan, saya bisa bayar. Gitu saudara, bersyukur, itu mental berkelimpahan. Gitu loh. Coba saja. Dan kita selain mengatur, ada pos-pos tersendiri ya. Saudara bisa cari di internet caranya dan sesuaikan dengan kondisi keuangan saudara sendiri-sendiri. Ya, itu disesuaikan dan saudara coba lakukan. Mana yang paling cocok? Oh, sekian persen buat ini saudara sendiri. Oke. Lalu juga belajar investasi. Ini kalau bahasanya keren, kecerdasan finansial itu penting. Belajar untuk diinvestasikan. Invest kecil-kecil lah. Mungkin kalau belum bisa yang model zaman sekarang saham atau apa, itu juga kalau nggak ngerti juga nanti akhirnya keblondrok juga. Hati-hati. Mana yang kita tahu lah, misalkan dulu saya sempat coba invest beli rumah, itu bisa. Atau coba saudara invest beli emas, itu baik juga. Emas kan selalu naik terus tuh. Dulu zaman saya mau ke sini, mau kembali ke Ambarawa, itu emas 1 gramnya 1 juta. Sekarang berapa? 1 juta berapa? Ya sekian lah, 1 juta lebih lah. Ya, itu pasti naik, disimpan. Dan sekarang ada nabung emas. Jadi kita nggak simpan barangnya, tapi secara virtual itu ada di Pegadaian. Mohon maaf, bukan iklan, tapi saya kasih ini aja. Yang lain-lain terserah, pokoknya ada sebuah investasi untuk mengembangkan lagi keuangan atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi seperti itu. Ada bagian kita yang perlu kita lakukan sehingga setan tidak bisa mencobai kita dalam area kebutuhan jasmani. Itu saudara. Ya. So, kita belajar dari pencobaan yang pertama ini. Setan selalu salah satunya menyerang area kebutuhan jasmani. Maka dari itu kita harus waspada dan kita harus pasang benteng, atau kita harus menyiapkan diri kita supaya setan tidak menyerang di dalam area kebutuhan jasmani. Amin saudara. Lakukan bagian kita. Kalau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau dapat berkat, kelola dengan baik. Amin. Bapak yang memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang memberikan ajaran kepada kita tentang banyak hal. Saya tekankan sebelum kita perjamuan kudus, yaitu tentang masalah hutang piutang, saudara-saudara. Ya, zaman sekarang jangan sekali-kali hutang pinjol. Begitu saudara tidak bisa bayar,
itu nomor-nomor saudara yang ada di HP saudara itu akan diketahui semua oleh mereka dan dikirimi tagihan, ya, disuruh nagih. Saya ini pernah diomel-omelin bosnya pinjol karena disuruh nagihkan, ya, si A belum bayar. Saya bilang, loh saya kan ndak utang sama Anda. Ya podo wae 11-12 katanya. Omongannya kasar saudara-saudara. Jadi kalau saudara hutang pinjol itu sama saja, kalau sampai ndak bisa bayar itu bisa mempermalukan diri sendiri. Apalagi zaman keadaan ekonomi sudah susah seperti ini. Kalau tidak ada hutang, tidur bisa nyaman. Coba kalau ada hutang, suara ketukan pintu itu membuat jantung teratap saudara-saudara. Wah, belai ini. Tagih hutang ini. Nanti ngomong sama anaknya, kalau ada yang ngamuk datang kasih tahu bapak sedang pergi ya. Nah, begitu orang itu, bapak ada enggak? Tadi bapak bilang katanya bapak sedang pergi. Wah, itu repot saudara-saudara ya. Saya anjurkan kalau terpaksa harus hutang, yaitu hutang untuk usaha. Kalau hutang untuk usaha itu it's okay. Tapi kalau hutang enggak untuk usaha, repot. Sekarang saya bersyukur saudara-saudara, jemaat tidak ada yang model kayak zaman dulu, ya. Saya jadi pendeta ini susah. Kalau diutangin, ndak dikasih, ngomongnya apa? Pendeta kok ndak punya kasih, ya kan? Tapi kalau dikasih, saudara sendiri yang jawab ya. Mending kalau belum sudah waktunya bayar, belum bisa bayar, tetapi masih kelihatan, masih bisa diajak ngobrol, ya itu sih bagus. Tapi kenyataannya terkadang ngilang. Jadi diutangi ya susah, tidak diutangi juga susah, gitu. Tetapi saya selalu berdoa untuk saudara supaya jemaat gereja pemulihan firman Surya kebenaran tidak ada yang hutang. Semua diberkati Bapak Yahweh, ya. Kenapa? Ya, lebih baik kita bisa memiutangi orang, itu luar biasa. Dan jangan saudara berpikir, kok iso Pak? Bisa. Kalau saudara punya iman bisa. Saya membuktikan Bapak Yahweh itu pribadi yang sangat dahsyat, luar biasa. Betul-betul luar biasa saudara-saudara ya. Kalau kita memiliki iman dengan teguh, tidak ada hal yang mustahil. Tuhan kita ini sangat kalau saya boleh katakan terlalu amat sangat luar biasa. Ya. Asal ya kita juga setia, artinya kita juga harus sangat luar biasa juga bagi Bapa sorgawi kita, ya. Terima kasih untuk Pak Simeon yang sudah menyampaikan firman yang memberkati kita. Minggu depan sambungannya pencobaan Yesua yang kedua sampai pencobaan yang ketiga. Ini luar biasa sekali kalau diuraikan, ya. Ya, baik, kita akan akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh untuk pengajaran firman yang kami dengar hari ini. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap memiliki kesetiaan walaupun setan memberikan pencobaan sekalipun tidak membuat iman kami goyah. Tetapi kami akan terus mengasihi Engkau sampai akhir hayat kehidupan kami semuanya.
Kami berdoa untuk tangan-tangan yang memberikan korban tatangan, Tuhan berkati. Yang belum bisa mengembalikan persembahan tatangan, Tuhan berkati supaya di lain waktu mereka memberikan korban untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang. Kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi, jauhkan dari mara bahaya malapetaka di jalan, maupun gangguan-gangguan lain, baik yang pulang ke Salatiga, yang pulang ke Jogja, yang pulang ke Semarang, yang ke daerah Semarang, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk yang melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Untuk wakil gembala Bapak Simeon Sulistyo yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Engkau beri hikmat akal budi untuk dapat menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman bagi jemaat, supaya jemaat-Mu gemuk secara rohani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.